Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyya wassalam min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallahu alladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan munira. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak-anakku di rumah dan para orang tua, marilah kita berucap syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersua kembali dalam acara rutin Jumat Senja. Pada kesempatan ini, kami ingin mengajak pemirsa di rumah untuk menyimak, mengambil hikmah, dan meneladani nilai-nilai kebaikan dalam kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dujana. Anak-anakku yang ada di rumah yang soleh dan soleha, sebelumnya Ustadzah mau tanya, apakah kalian tahu kisah Abu Dujana? Mungkin beberapa di antara kalian sudah mengetahuinya. Abu Dujana adalah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berasal dari kabilah Hazraj, namun hidupnya serba kekurangan. Walaupun hidupnya serba kekurangan, tapi beliau tetap taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu kebiasaan Abu Dujana yang mungkin tidak lazim pada saat itu, yaitu ketika selesai sholat berjamaah subuh, beliau bergegas beranjak untuk pulang tanpa berdoa dahulu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal ini sering terjadi dan mungkin hampir setiap hari terjadi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya. Hei Abu Dujana, apakah kamu tidak memiliki satu permintaan pun yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu tidak menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu terburu-buru pulang? Ada apa? Tanya Nabi kepada Abu Dujana. Ya Rasulullah, ada satu alasan, kata Abu Dujana. Alasan apakah itu? Nabi Muhammad SAW bertanya kembali. Akhirnya Abu Dujana menceritakan kisah hidupnya. Ya Rasulullah, rumah kami berdampingan dengan rumah seorang laki-laki yang memiliki satu pohon kurma di pekarangan rumahnya. Kurma itu tinggi menjulang dan buahnya lebat sekali, sedangkan dahan-dahannya menjuntai ke pekarangan rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga yang tak berpunya. Kami kehidupan serba kekurangan. Anak kami sering kelaparan karena kurang makan. Jadi ketika mereka bangun, mereka akan makan apa yang mereka dapati. Karena kami tidak mau anak kami memakan kurma itu, kami bergegas pulang
untuk mengumpulkan kurma-kurma yang berceceran di rumah kami dan mengembalikannya kepada yang memilikinya. Sampai kami yakin tidak tersisa satu kurma pun yang bisa dimakan oleh anak kami. Akhirnya Abu Dujana pun melanjutkan ceritanya. Ya Rasulullah, kami pernah terlambat pulang dan kami mendapati anak kami memakan kurma itu. Dan kami perintahkan anak kami untuk mengeluarkan kurma dari mulutnya. Sampai jari-jari tangan kami memaksa untuk mengeluarkan kurma dari mulutnya. Karena sampai kapanpun ya Rasulullah, kami tidak akan membiarkan anak kami memakan kurma milik orang lain. Karena kami takut makanan haram itu mengakibatkan kami sekeluarga mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat kelak. Akhirnya Abu Dujana pun menangis dan melanjutkan ceritanya. Ya Rasulullah, bahkan aku sampaikan pada anakku, wahai anakku, jangan pernah kau memalukan ayahmu di akhirat kelak. Akhirnya anakku pun menangis karena kelaparan. Demi Allah, sampai nyawa pun terlepas, saya tidak akan rela anak saya memakan makanan haram. Maka saya akan berusaha untuk mengeluarkan isi perutmu untuk dikembalikan bersama kurma-kurma yang lainnya kepada yang memilikinya. Akhirnya Rasulullah tertegun sejenak. Dan kisah ini sangat membekas di hati Rasulullah SAW. Pandangan Rasulullah SAW mulai berkaca-kaca dan kemudian Rasulullah pun menangis. Kemudian Rasulullah mencari tahu siapa pemilik pohon kurma tersebut. Akhirnya tibalah kabar bahwa pohon kurma tersebut adalah milik seorang pria yang kikir dan munafik. Rasulullah pun mengundang pria itu dan bertanya, maukah kamu menukar pohon kurmamu dengan 10 pohon kurma yang terbuat dari zamrud berwarna biru dan disirami dengan emas, kemudian tangkainya terbuat dari permata putih, dan di setiap pohon kurma itu terdapat bidadari-bidadari yang jumlahnya sangat banyak sekali. Namun apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut, aku tidak mau. Dengan lantang laki-laki itu berkata, aku tidak mau menjual apapun kecuali dibayar uang kontan dan tanpa janji kapan. Ketika Rasulullah SAW terdiam, datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar menyanggupi dan menyetujui untuk membayar kontan dengan 10 pohon kurma yang bervariasi jenisnya dan kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kurma yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut kegirangan gembira dan akhirnya dia bersedia menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Betapa bahagianya Abu Dujana menerima pohon kurma itu yang diberikan oleh Abu Bakar bersama Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki tersebut berlalu begitu saja karena merasa dirinya sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dia mendatangi istrinya dan berujar, wahai istriku, aku hari ini mendapatkan keuntungan yang banyak sekali, padahal pohon kurma yang aku jual masih ada dalam pekaranganku.
maka terbesitlah dalam hatinya niat yang buruk, yaitu dia akan tetap memiliki pohon kurma itu dan tidak akan pernah memberikan sedikit pun buah kurma kepada Abu Dujana. Tibalah waktu malam, akhirnya laki-laki tersebut tertidur, dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pohon kurma itu berpindah tempat ke pekarangan Abu Dujana. Dan betapa terkejutnya laki-laki tersebut ketika bangun pagi dan melihat kurmanya sudah tidak ada di depan rumahnya, tetapi berada di halaman pekarangan Abu Dujana. Dan yang lebih mengherankan lagi, posisi pohon tersebut tidak tampak sama sekali tanda-tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di pekarangan rumahnya. Semenjak itu, keluarga Abu Dujana tidak pernah merasa kelaparan lagi dan hidupnya menjadi lebih layak. Dan dengan anugerah yang Allah berikan itu, semakin kuatlah keimanan dan ketakwaan Abu Dujana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Abu Dujana, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Abu Dujana ini adalah: pertama, bersabarlah dalam cobaan. Yang kedua, tetaplah istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Sedangkan nilai-nilai yang perlu kita teladani dari kisah ini adalah sifat zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah kesungguhan dalam keimanan dan ketakwaan. Zuhud adalah kesungguhan menjaga diri kita dari hal yang haram, subhat dan makruh. Sebagaimana yang tertera dalam Ta'limul Muta'allim yang berbunyi, az-zahidu huwa man yataharrazu anil harami was subhati wal makruhat, yang artinya orang yang berzuhud adalah orang yang menjaga dirinya atau menghindari dirinya dari hal-hal yang haram, yang subhat dan makruh. Hadirin sekalian rahimakumullah, walaupun kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini kejuhudan sangatlah langka sekali, namun dengan kisah Abu Dujana ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk mengaplikasikan, mempraktekkan sikap juhud tadi. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.